Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Setiawati M. Hum. Saya adalah seorang dosen di program studi sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mula Warman. Video ini adalah sebagai salah satu syarat untuk keperluan sertifikasi dosen tahun 2024. Melalui video ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi, PDD UKTPT, bidang pengajaran. Adapun mata kuliah dari apa yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah pragmatik dengan paparan deskripsi, kemudian CPMK dan sub-CPMK, kemudian sistem pembelajaran, materi atau referensi, dan juga asesmen. Baik, untuk deskripsi, pragmatik adalah mata kuliah di semester 4 dengan SKS berjumlah 3. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi dan pemahaman mereka tentang fungsi dan penggunaan bahasa dalam konteks sosial, dari sudut pandang pragmatik dan juga aspek di dalamnya. Aspek pragmatik yang disampaikan meliputi bahasa dan fungsinya secara kontekstual dalam interaksi sosial, kemudian penggunaan deksis, tindak tutur, implikatur, dan topik-topik yang lain yang akan dibahas di dalam mata kuliah dalam waktu 1 semester ini. Baik untuk CPMK dan sub-CPMK, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami sejarah, kemudian definisi, aspek, serta ruang lingkup pragmatik itu sendiri. Memahami dan menganalisis teks, tuturan, atau percakapan melalui aspek pragmatik dengan menggunakan beberapa metode dan juga pendekatan tertentu. Untuk sub-CPMK-nya, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan ruang lingkup linguistik, kemudian beberapa topik pragmatik di dalamnya. Di awal-awal pertemuan, di pertemuan 1 sampai dengan 7, ada beberapa topik yang memang akan disampaikan. Di pertemuan 8 ada PTS, kemudian dilanjutkan di pertemuan 9 sampai 15 dengan topik lanjutan. Kemudian di pertemuan ke-16 ada evaluasi akhir atau PAS untuk mengevaluasi mahasiswa. Baik untuk materi atau referensi yang saya gunakan selama 1 semester ini, ada beberapa, diantaranya adalah melalui sumber bacaan. Ada Cummings 2007 dengan judul bukunya Pragmatik, kemudian John Cutting, kemudian Levinson, Shirley, Yule yang memang biasa digunakan sebagai referensi dalam mata kuliah pragmatik. Untuk sistem pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yakni Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Proses pembelajaran berlangsung melalui tatap muka di kelas dan juga melalui daring, biasanya melalui platform Zoom. Baik, saya akan menjelaskan beberapa tahapan yang tadi saya jelaskan sebagai sistem pembelajaran. Yang pertama adalah delivery, di mana di sini mahasiswa diberi pemahaman mengenai seluruh topik bahasan dan tujuan pembelajaran, memberikan contoh-contoh terkait topik yang sudah dijelaskan melalui teks dalam tuturan atau percakapan tersebut. Kemudian tahapan yang kedua, yakni interaction, yang di dalamnya ada tanya jawab dan analisis teks. Pertama, yakni melakukan interaksi dengan mahasiswa dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan topik-topik di dalam pragmatik. Kemudian memberikan feedback dari respon yang mahasiswa berikan. Meminta mahasiswa untuk melakukan analisis pada teks yang dikaitkan dengan topik pembelajaran. Kemudian mahasiswa memberikan penjelasan tentang analisis mereka. Kemudian interaksi yang terakhir adalah dosen memberikan respon dari penjelasan mahasiswa tentang hasil analisis yang mereka sudah lakukan. Baik, untuk asesmen, ada beberapa tahapan asesmen, beberapa cara asesmen yang akan saya lakukan. Yang pertama yakni memberikan evaluasi pembelajaran terkait materi yang telah disampaikan. Tugas mingguan, bisa jadi tes ataupun non-tes, bisa juga dalam bentuk presentasi di depan kelas setelah melakukan analisis pada teks tertentu. Kemudian ada juga PTS atau UTS, ujian tengah semester, dan juga UAS seperti itu atau PAS. Kemudian aktivitas yang dilakukan yakni menganalisis teks menggunakan topik-topik di dalam pragmatik, mempresentasikan hasil analisis di depan kelas, dan juga menganalisis tugas mingguan. Tugas mandiri atau kelompok, yakni dengan menganalisis teks yang berkaitan dengan topik-topik yang telah disampaikan. Memberikan kesempatan untuk memperbaikan nilai, jika memang waktu memungkinkan dan dengan batas toleransi yang telah disepakati bersama. Kemudian memberikan penilaian secara objektif kepada mahasiswa sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Baik, untuk persentase penilaian yang saya gunakan adalah dengan 4 poin. Melalui 4 poin ini, yang pertama yakni efektif untuk melihat kehadiran dan juga keaktifan mereka di dalam dan juga keaktifan mereka di dalam kelas maupun pada saat mengerjakan tugas, yakni dengan poin 10%. Persentase penilaian
yang saya lakukan melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah afektif, yakni 10%, kemudian tugas 25%, kemudian PTS 25%, dan PAS atau untuk hasil evaluasi akhir atau UAS ini mendapatkan persentase yang paling besar, yakni 40%. Baik, untuk video pembelajaran, topik yang saya gunakan adalah topik tindak tutur atau speech X, di mana topik ini ada di dalam pertemuan ke-9 atau minggu ke-9, di mana tujuan dari pembelajaran topik ini yakni mahasiswa mampu memahami teks yang mengandung tindak tutur atau speech act, baik teks sastra maupun non-sastra, baik dalam bentuk percakapan lisan maupun yang dalam bentuk tertulis. Kemudian menganalisis teks tersebut dengan mencari jenis tindak tuturnya, mencari jenis tindak tutur misalnya deklaratif, komisif, representatif, direktif, dan juga ekspresif. Kemudian mengaplikasikan teori dan tindak tutur dalam interaksi sosial sehari-hari, dan ini juga menggunakan media yang saya gunakan untuk video pembelajaran kali ini adalah melalui platform Zoom, yakni dengan cara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Welcome to my class. This is our pragmatics class in meeting 9. Yeah, so before starting our class, let's pray together, yeah? Okay. Okay, let's start. Bismillah. Okay, yeah. Thank you for joining my class. Okay, today is our ninth meeting. It's all about pragmatics actually, yeah, in the previous meetings. Okay, today is our topic related to pragmatic speech acts. So last week in the last meeting, we have already learned. We have already discussed about the category of speech act itself by Austin. Yeah, that we have 3 categories. Okay, there are. Did you still remember what are they? Okay, ada yang masih ingat? Locutionary, Okay, locutionary, and perlocutionary. Okay, locutionary act, illocutionary act, and perlocutionary act. So today, for this meeting, we are going to continue our discussions related to 5 classifications of speech acts by Shirley. Jadi kalau minggu lalu kategorinya big part of speech act yang disampaikan oleh Austin, maka pagi hari ini kita akan membahas lebih detail tentang the 5 classifications of speech act itself. Okay, then locutionary, illocutionary, perlocutionary act. Did you still remember the definitions or the conceptual meanings of them? What is locutionary? Locutionary is the act of saying something. Okay, the act of saying something, to have a statement, yeah, just to when we are producing sentences or communicating with other people, so we need to pay attention for the statement. Okay, jadi kalau locutionary act itu adalah tindak lokusi di mana seseorang menyatakan sesuatu tanpa ada tanpa ada tujuan tertentu seperti itu. Beda dengan yang kedua ya, illocutionary act. Okay, Mulan, if you still remember about our last meeting, the previous meeting related to what is illocutionary? You have an idea? For illocutionary, it's the act. For illocutionary, it's the act of saying something. The act of saying something, but with one clue, yeah. Illocutionary act is when someone says something, he or she has a purpose, something in mind. Jadi ada tujuannya. Jadi kalau lokusi itu statement, kalau illocutionary-nya adalah bagaimana kita atau seseorang itu menyatakan sesuatu dengan tujuan tertentu. Jadi ada maksudnya seperti itu. Kalau perlocutionary act adalah yang ketiga, saya jelaskan saja. Perlocutionary adalah the effect of the utterance itself. Jadi kalau lokusi pernyataannya, illokusi itu adalah ketika seseorang mengatakan sesuatu itu punya tujuan tertentu, ya. Kalau perlocutionary act adalah efek dari efek dari illokusi tadi. Jadi, nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah bagian keduanya, yaitu illocutionary act, but by discussing Shirley's point of view atau teori dari Shirley. Ya, saya minta tolong saya untuk share materi kita ya. Okay, thank you. Okay. Yeah. Can you see the slide? Okay. Yes. Okay, yes. Coba Yes, ya ke next slide bisa nge-freeze nggak ininya Oke, bisa lihat teman-teman slide selanjutnya? Bisa, Miss. Okay, enak ya. So we have to start from the beginning of this
statement about speech act. Jadi speech act itu saya mix bahasa Indonesia dan Inggris ya supaya teman-teman juga bisa memahami karena konsepnya juga teorinya cukup merantau ya untuk kita pahami bersama. Jadi kalau speech act itu adalah tindak tutur, tadi saya ulangi previous sedikit. Jadi kalau speech act ini adalah bagaimana seseorang melakukan suatu tindakan melalui tuturan. Jadi melalui tuturan bukan berarti tindakan itu kita memukul seseorang atau apa, bukan, tapi by saying something we are doing something. Jadi ini kita bahas di lokus tadi. Ketika mengucapkan atau menuturkan sebuah ujaran, kita punya tujuan tertentu. Oke, can we move to the next slide? Okay, so before discuss it further, so we have to know the knowledge, competence, and performance of this topic, yeah. Okay, about the knowledge, the first students understand the aims of studying speech acts. Untuk apa kita belajar? Kemudian to give our comprehensions about the message discovered in every utterance in certain contextual situation. Jadi ketika when we are talking about mathematics, so we need to pay attention of the contextual atau situasi di sekitar kita. Ya, who speaks to whom, kemudian when someone speaks to other people, the aims of her or his statement atau bahasa tuturannya dan komunikasinya seperti itu ya. Kemudian untuk kompetensi, students can understand utterances containing speech acts. So this is what we are going to do for this morning, ya, to help students to understand this topic, and then after understanding this topic, the students hopefully can analyze ya utterances, teks, entah itu nanti kita latihan teks itu dalam teks sastra maupun conversation dalam kehidupan sehari-hari, ada contoh dan sebagainya. Itu nanti kita mahasiswa diminta untuk mencari types of speech act containing in that text, gitu ya. Oke, performance-nya, students can apply the theory of speech acts by applying it in their daily life to be wise in using language by looking at appropriate contextual background. Jadi saya tambahkan performance-nya itu bagaimana teori ini bisa diaplikasikan juga, ada manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk berbicara itu kalau yang enak, tepat sasaran, sesuai dengan konteks situasinya, kita harus pakai tutur yang seperti apa sih, seperti itu ya. Oke, next. Kalau ada yang tidak dipahami, you can raise hand to us ya, in a direct way. Okay, table of contents, we have 3 here: speech act definition, classification, and illocutionary force. Next. Okay, Austin, speech acts as reactions performed in saying something. Tadi kita bahas sudah di earlier meetings in the beginning of our introduction tadi, bahwa Levinson itu Austin itu introduce ya 3 hal ini, lokusi, elokusi, dan perlokusi. Nah, kalau memang kurang paham silahkan ditanyakan. Okay, next. Okay, thank you. 5 classifications of speech acts by Shirley. So this is the point of our meetings today, about 5 classifications of speech acts by Shirley. Yeah. Okay, the Shirley divides the classifications of speech acts become 5 types of classifications. The first one is declarations, representative, commissive, directive, and expressive. So these are kinds of speech act classification by Shirley that we have to know to what is the purpose of this kind of theory, to help reader, to help participants ya kita ya, para penutur dalam sebuah komunikasi, to make easier communications to other people. So, okay, let's start from the first line, declarations. What is declarations? From the word declare, I think it is clear enough actually ya. So, change the word by speaker utterance. Jadi kalau tujuannya, declarations itu adalah kita merubah suatu kondisi from A to B or to C or to Z. Yeah, so someone when he or she is producing a sentence or statement, she wants to change the conditions from one conditions to another conditions. Kondisi siapa yang ingin dia rubah? Ya, lawan tuturnya, ya. Atau apakah kondisi dia sendiri? So it depends on the contextual. Misalnya saya begini, saya akan belajar lebih giat lagi untuk semester berikutnya, ini misalnya. Ya, tapi itu bukan declaration, nanti itu ada jenis yang lain. Ya. Kalau declare itu change the word by speaker utterance, merubah sesuatu. Kalau saya akan itu kan bisa jadi terjadi, bisa saja belum pasti. Nah, kalau declare itu sudah seperti kata I declare, I pronounce, misalnya penghulu gitu atau pendeta di sebuah acara pernikahan gitu, menikahkan orang lain, kan itu ada perubahan status dari yang single menjadi menikah, ya, mempunyai ikatan. I pronounce you a husband and wife. But
still we have to pay attention to the context of situation. What is it? It means that someone that produce the sentence yang I pronounce you tadi harus memiliki capacity to say that word. Ya, jadi kalimatnya jadi sah seperti itu. Kalau tidak orang yang tepat atau punya kapasitas untuk melakukan atau mengatakannya, ya nggak akan bisa. Misalnya saya tiba-tiba menikahkan, misalnya di sini ada Mawasi dengan Wulan misalnya, ya nggak bisa kalau saya tidak punya kapasitas itu. Ya, oke. Mudah-mudahan ini yang pertama bisa menjelaskan. And then so we move to the next part, number 2, representative. Belum, ya, representative. So this is state what the speaker believes to be the case or not, to be true or not, based on her beliefs. Jadi keyakinan kita akan sesuatu itu benar atau salah, ini tindak tutur yang kita gunakan. For example, like by describing something, claiming, ya, predicting, ya, hypothesizing dan sebagainya. Jadi banyak hal yang menurut dia benar, ya, berdasarkan deskripsi yang dia hasilkan seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih jelasnya di contoh soalnya dan juga di contoh kalimat yang ada di short conversation nanti di short video. Number 3, permissive. Speaker commits to his or her future actions by promising, offering, threatening, refusing, dan sebagainya. Pasti banyak yang masuk komisi ini. Jadi speaker commits to his or her future actions. Jadi tadi saya akan belajar lebih giat semester depan. Nah itu masuk komisi karena dia si speaker itu commit to herself, ya, to do something in the future action atau in her future life, apapun itu, ya. Kalau direktif kan, kalau dari kata direktifnya kita move to number 4 ya. Speaker's effort to get the hearer to do something like commanding, requesting, inviting, forbidding, suggesting, and etc. By asking someone to do something, it means that we are doing something. For example, when I am thirsty, ya. Oke, saya lanjut ya. When I'm thirsty, so I have to drink something, for example. So I can ask someone to help me to to make me cup of coffee, for example. Maka kalimatnya bisa give me a cup of coffee, ya. Make it black misalnya. Ini contoh dari Joshua kalau Anda masih ingat di pertemuan kita sebelumnya, ya. Kalau ekspresif lain lagi yang kelima, acts in which the word state what the speaker feels. Apologizing, praising, thanking. So number 5 is talking about someone's expressing when someone express her or his feeling, ya. Lalu itu kan, what a wonderful view is that, misalnya seperti itu. Kalau yang mencerminkan perasaannya itu kita di ranahnya expressive speech, bukan di 4 lain. Oke, saya rasa itu di untuk teori, for the theoretical things, ya. Can we move to the next slide? Contohnya, ya, declaration you're out. Jadi kan meminta seseorang yang awalnya mungkin di satu ruangan, kemudian kita minta dia untuk keluar. Tapi ingat kapasitasnya kita sebagai apa? Ya, bisakah kita mengeluarkan seseorang dari kondisi tertentu di dalam ruangan tadi menuju keluar? Dan it depends on the context, so we need to pay attention to the contextual situation. Representative, the earth is flat. Tapi representative adalah someone's belief to be the case or not. The earth is flat. Itu kan menurut orang, katakanlah saya yang mengatakan ini. Tapi mungkin Putri atau Wulan percayanya adalah kami nggak percaya nih kalau the earth is flat, bumi itu tidak sebulat itu, ini misalnya, ya. Jadi representative ya tetap take to atau depends on speakers point of view tadi. Permissive, I'll be back, gitu ya. Komitmen seseorang untuk kejadian yang akan datang. Direktif, give me a cup of coffee, make it black, saya rasa jelas. Ekspresif juga ya, I'm really sorry. Tidak hanya untuk condolence, tidak untuk, tapi juga untuk ekspresi lainnya, seperti thanking dan sebagainya. Oke, next. Nah, kalau tadi jenisnya, so we have already discussed about the types. So now we are moving to the discussions of IFIDs. What is IFIDs? It is illocutionary force indicating devices. So by saying something, ya, of course we have to look at the context. Nah, konteks ini adalah yang saya bilang di awal tadi untuk melihat situasinya supaya tidak salah. In order to make an appropriate sentence or statements to other people, so we need to pay attention for the IFIDs, for this kind of IFIDs. Jadi IFIDs adalah indikator untuk mengukur apakah speech kita itu sudah tepat atau belum, seperti itu. Pas nggak ya, gitu ya? Oke, satu, by using performative word, like
explicit illocutionary force ya, misalnya I pronounce you, I hereby claim this kind of situation, for example. Jadi clue-nya itu ada kata kerja performatif yang ditunjukkan untuk memahamkan seseorang, meyakinkan seseorang kita ini maunya apa. I pronounce you, I warn you, macam-macam kata kerja itu yang sifatnya memang performatif. Ya, oke. Selain ya, the second point is word order, stress, and intonation. The sentence can be the same word, the same word order atau sentence structure-nya sama persis. But by giving word order, stress, and intonation, they can be in different meanings. For example, for the sentence you're going, are you going? Yeah. These three kinds of sentences here have different meanings. Kalau satunya ada tanda seru, kemudian ada question mark, ya, dan sebagainya, it may be, ya, will have different meaning. And then the third is voice quality, tones, high intonation, kemudian pitch control, kemudian nyaring tidaknya, the loudness of our volume in producing statement, ya. Riak, misalnya shouting gitu ya, itu akan berbeda ketika kita dalam keadaan santai berbicara. Lawan tuturnya itu akan merasakan perbedaan rasa. Oh, ini orang lagi marah, orang lagi happy. Rasanya tidak mungkin kalau orang lagi marah kemudian ya bisa saja di konteksnya ya marah tapi tidak berteriak. Marah kan tidak harus berteriak. Diam juga sebuah ekspresi. Nah, itu juga masuk ke konteks speech act tapi by using non-verbal language. Ya. Please pay attention. I got your page. Is everything okay? Well, that depends. How are things with Phoebe? Oh, it's great. It's great. Thank you so much for introducing us. Oh, my pleasure. Okay, I'm afraid I got some bad news. Phoebe, Monica, I'm very tired of you. What? I'm breaking up with you. You're fired. Why? I'm sorry. I'm just not ready for a relationship right now. Yeah, and I'm sorry too, but well, I like things done a certain way, and the chemistry's just not right. Ooh, that's good. The chemistry thing for us too. Wow. Okay. I realize I came on a little strong, but it's only because I think you're so amazing. And I want to tell you how much I appreciate you giving me an opportunity here because you're the most talented chef I've ever worked for. Anyway. Tim, wait. Yeah. I think I spoke too quickly. There's a learning curve with this job, and maybe we could try it again. Really? Yeah. Thank you so much, because I know I can be better. Okay. And Tim, I just want to say good luck here. Oke, siap. Tadi sudah diperhatikan ya. What are kinds of illocutionary acts stated in that video, but you have to answer my questions by playing a game. Ya, oke. Please help me. One of you to... Oke. Untuk link-nya ya, silahkan teman-teman kerjakan dulu. Ya, oke. Ya, mungkin nanti bisa ini ya, sendiri di rumah, later to your exercise. So, sebentar, jangan ke slide. Oke. Thank you. Mawasi, apa jenis apa tadi ya, speech acts that you still remember to be in your answer? Sorry, Miss? Yeah. Okay. What kind of speech act that you can catch from that video? Wait, Miss. Sorry, Miss, can you repeat your question? Okay. Can you tell us one type of speech acts stated in the short video? Like declarative, Miss? Okay, declarative. What statement Yeah. that you can catch from the point? Statement, Statement? Like what? like you are fired? You're fired. Okay. Do you think that it is declarative? Yeah. Yes, Miss. Okay. Is there any other students that find something different? No? Claudia? Commending. Commending. Directives. Types of commending. Okay. Directive speech acts, yeah? Okay. What is the statement that you think it is directive? Tim, wait. Wait. It's a Okay. type of Yeah.
gain weight. Oke, ya. Yang lain mungkin bisa sambil mengikuti ya. So we have to move to the discussions of the short video. To the next slide. Okay, these are the examples of the findings. Maybe you can, atau you have more findings related to the kinds of speech act. The expressive. Oh, ketemu semua ya. We have all the types of speech acts in that short video, like expressive. Oh, it's great. I'm sorry. And then ada Monica dan Vivi. Kenapa saya bilang 4 dan 5 itu juga ekspresif? When we have talk about what is it? In contextual situations tadi ada using high intonation. Kalau masih ingat tadi, mungkin bisa diputar. Setelah ini saya share slide-nya. Ada Monica dan Vivi dengan mata yang cukup tajam mereka berdua itu. It means that they are communicating something actually. Ya, jadi komunikasi itu tidak hanya sekedar yang kita komunikasikan sekarang terdengar, terlihat wajahnya tidak, tetapi juga facial expression main, kemudian intonasi juga dimainkan seperti itu ya. And then for directives like in weight, ya. And then ya itu kan ya, itu kalau konteks kita bahas orang Indonesia mungkin ya. Ya-nya itu bukan mau makan mau es krim nggak? Ya, itu beda dengan ya gitu ya. Itu ya-nya yang kedua ini itu menggunakan intonasi tertentu dengan tujuan tertentu. Ya, kenapa ya? Gitu ya. Oke, dan deklaratif you're fired tadi Mawasi bilang gitu. You're fired. I'm breaking up with you. Kan kondisi yang berubah dari sebelumnya having relationships becomes without relationship. Ya, I'm breaking up with you. Itu kata si Pak Cangmin tadi ya. Kemudian representative and the chemistry is just not right. I know I can do better. Itu representatif. Yakinan seseorang. Aku bisa. Aku percaya aku bisa melakukan. Misalnya kalimat yang lain. Commissive, there's a learning curve in this step and maybe yang saya underline di situ. Maybe we can try it again. Commissive, yeah, offering someone to do something in the future times, in the future life, in the future action, ya. Oke, next. Ini putar. Ini adalah video untuk Anda latihan lagi di rumah for your homework. So we will discuss it later in the next meeting, yeah, before having new topic. It is that you have to do for the next meeting. Is it clear enough? Clear, Miss. Okay, yeah. So we are moving to the next slides to make a conclusions from today's meeting. Yeah, that's your homework for the next week, yeah. And then so I have to conclude our discussions today related to speech actually. So I catch 3 points here. The first one is by saying something, people do something that I have already said before, yeah, in the beginning of our meetings. By saying something, people do something. It can be declare, change the situations, yeah, from one situation to another, or to show the commitment from the speaker themselves, yeah. And then the second one is by using illocutionary act, people can deliver messages to be interpreted by their participants. So actually, in this part of job, me, for example, as speakers, our job is to make our participants understand about what we have already said. Communications is actually a process of delivering messages from a speaker to the listener, from the writer to the readers, and etc. Yeah? And then the last point about the conclusions is, of course, by looking at first of the contextual situations behind the utterances. Who speaks to whom? Siapa yang berbicara, punya kompetensi, kapasitas tidak. Yang kedua, what the topic that is talking about. Ya, where, di mana tempatnya disesuaikan. Kemudian when, why, and how. Ya, ada 5 WH yang kita sudah pelajari di kelas grammar atau kelas writing ya, mungkin Anda ya. Okay, I think that's all from me for this kind of meeting today. If you have no questions, so I have to say thank you very much for joining my class for this morning in our 9th meeting. Okay, and then I think I have references, yeah, in the next slides. Okay, only one big big source that I use here, but still I have, of course, many things, many references that we use for this semester. Bukan hanya untuk menunjang yang pertemuan pagi ini saja, ya. Okay, I think that's all from me. Don't forget about your homework for next meeting. Thank you very much. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you, Miss. warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Thank you, Miss. you're welcome. Thank you.